back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng Kak Keisha dan Kak Desi. Wah teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Pastinya Kak Desi. Oke Kak Desi, kita mau mulai nih. Iya, kita mulai dalam doa. Kak Keisha yang akan pimpin dalam doa. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat teman-teman. Oke. Teman-teman, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Masih terus semangat di dalam Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Oke, semua sudah siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini? Pastinya. Oke, kita mulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, berikan penerangan, hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan kami rindu mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Oke teman-teman, kita siap nih belajar ya. Teman-teman masih ingat? Dari cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu beberapa minggu belakangan ini ya, dalam 1 bulan ini kita bicara tentang apa? Kita belajar tentang wordless book, yaitu buku tanpa kata ya. Kenapa disebut buku tanpa kata? Karena coba teman-teman lihat, apakah ada tulisannya? Apakah ada katanya?
Tidak ada kan? Nah, untuk itu buku ini dinamakan buku tanpa kata. Hanya berbentuk warna-warna saja. Tapi warna-warna ini memiliki arti yang sangat istimewa. Pasti teman-teman sudah ingat nih. Ingat nggak? Ingat dong pastinya. Ya, warna-warna ini memiliki arti yang khusus ya, istimewa. Nah, coba kita mau sama-sama mengingat ya. Warna kuning ini bicara tentang apa teman-teman? Tentang apa? Surga, betul sekali, surga ya. Tuhan yang penuh dengan kuasa ya, menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita umat manusia ya. Tuhan menyediakan surga, tempat yang sangat indah, yang luar biasa mulia ya, di mana di surga itu tidak ada sakit lagi, tidak ada kematian lagi, tidak ada hal-hal yang jahat lagi ya. Surga sangat indah, sangat mulia. Nah, Tuhan menyediakan surga bagi umat manusia. Tapi sayangnya, apa teman-teman? Lihat, apa selanjutnya? Warna apa? Warna hitam. Sayangnya tidak semua manusia bisa masuk ke dalam surga yang mulia itu. Kenapa ya? Karena apa? Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 2-3 berkata apa? Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Benar ya teman-teman? Wah, semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah apa? Maut dalam Roma 6 ayat 2-3. Wah, upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Jadi tidak bisa orang yang berdosa masuk ke dalam surga yang mulia. Lalu bagaimana ya caranya orang yang berdosa bisa diselamatkan? Kemudian lihat ada warna apa? Merah. Warna merah bicara tentang apa? Darah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, teman-teman ya. Tuhan Yesus sangat sayang dan peduli terhadap manusia. Dan Tuhan mau hubungan yang rusak akibat dosa kembali dipulihkan. Untuk itu, Tuhan rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan dengan darah Yesus, ya, dengan darah Yesus, hati kita yang tadinya hitam, kotor, ya, penuh dengan dosa menjadi apa? Menjadi putih kembali seperti salju, kata firman Tuhan ya. Nah, itu karena kasihnya yang begitu besar, kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga hati kita boleh menjadi putih seperti salju kembali ya. Nah, teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wah, itu luar biasa. Itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang dahsyat, teman-teman. Dan itu harus kita lakukan segera, jangan tunggu-tunggu. Ya, teman-teman, kalau hati kita ya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hati kita menjadi putih seperti salju, juga ada next step-nya. Jangan berhenti sampai di situ ya. Nah, lihat ada warna apa? Ada warna hijau. Warna hijau ini artinya apa? Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti Kak Vita akan lebih banyak bicara tentang warna hijau. Oke, teman-teman. Jadi, ya, ada berapa warna tadi? Ada 5 warna ini. Kalian harus benar-benar tahu ya apa artinya dari setiap warna ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu dan hafal arti dari warna-warna ini, teman-teman bisa hubungi kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, nanti kakak-kakak bisa sediakan reward untuk teman-teman. Oke, nah teman-teman ya, sebelum Kak Vita masuk di cerita di bagian yang warna hijau ini tentang bertumbuh, Kak Vita mau sampaikan tentang yang warna putih ya, karena minggu lalu Keisha baru menjelaskan tentang warna merah dan Kak Vita akan menjelaskan warna putih, kemudian dilanjutkan dengan warna hijau ya. Oke, teman-teman, ini hati manusia ya, hati manusia. Masih ingat cerita Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah, Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Sungguh sangat baik. Karena Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah bilang semuanya sungguh sangat baik. Lihat, hatinya
masih bersih. Ya, mereka memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Mereka berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melakukan dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dosa masuk ke dalam dunia. Ini dosa, teman-teman ya. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, dosa masuk ke dalam dunia. Sehingga hati manusia yang tadinya putih menjadi berwarna. Ya, diisi dengan dosa, ya. Hatinya tidak putih lagi, tidak bersih lagi. Hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak. Kemudian dosa masuk ke dalam dunia sehingga semua orang manusia ini berbuat dosa. Kita semua melakukan dosa. Berbohong, lagi mencuri, menyakiti teman, membenci, iri hati, berkelahi, suka apa? Suka melawan orang tua, menyontek, dan banyak sekali dosa yang kita lakukan. Sehingga apa? Hati kita yang tadinya putih, bersih, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan menjadi rusak, kotor, teman-teman. Ya, kotor, teman-teman. Hatinya menjadi kotor, menjadi hitam, penuh dengan dosa. Lalu, apa yang terjadi? Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali seperti semula? Karena kasih-Nya yang besar, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela datang ke dunia ini untuk mati menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga ya setiap orang yang percaya kepadanya boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga hati kita yang tadinya hitam karena dosa menjadi kembali putih bersih, ya, seperti semula, ya. Tuhan rindu hubungan kita kembali dipulihkan, ya, dari yang tadinya penuh dengan kesalahan dan dosa menjadi kembali memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, dan hati kita boleh kembali putih seperti salju. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini bicara tentang hati yang bersih, hati yang putih, ya, yang berwarna putih tadi. Nah, Kavita sudah ngomong tadi, ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hati kita, ya, disucikan, ya. Nah, seperti ini, putih kembali. Tapi tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan apa yang digambarkan dengan warna hijau, ya. Kalau adik-adik melihat warna hijau, coba lihat di sekeliling teman-teman. Apa yang berwarna hijau? Ayo, apa? Daun. Apa lagi? Kalau daun itu berwarna hijau, berarti daun itu sehat, ya. Kalau daun itu berubah warnanya menjadi kuning, ya, atau kayak kering gitu, coklat, berarti daunnya sudah layu atau kering. Sehingga lama-kelamaan kalau tidak dirawat, maka tanaman itu akan mati, ya kan, teman-teman? Nah, sama seperti seorang anak bayi. Ketika seorang ibu melahirkan bayi, ya, gitu kan, melahirkan bayi. Apakah bayinya langsung bisa jalan? Langsung bisa loncat? Atau langsung bisa tinggi? Enggak, ya teman-teman. Pasti bayinya mengalami suatu proses. Dari bayi, kemudian lama-lama dia menjadi kanak-kanak, ya kan? Kemudian dia menjadi
anak kecil ya, terus kemudian dia menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti gambar ini. Oke. Nah, kalau seorang anak bayi lahir dalam sebuah keluarga, orang tuanya mengharapkan anak bayinya pasti akan tumbuh menjadi besar, ya kan? Tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya tidak tumbuh. Waduh, kok dari lahir sampai udah bertahun-tahun anaknya mungkin masih segitu aja. Aduh, sedih ya. Pasti semua orang tua ingin anaknya bertumbuh ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman. Tuhan sangat-sangat ingin sekali supaya kehidupan kita bisa terus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya Kak kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman harus simak baik-baik ya. Oke. Nah, hari ini kakak akan memberikan 5 cara. Ada berapa? 5 cara agar kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan Yesus. Oke, siap ya teman-teman? Yang pertama, ayo coba ikut Kak Vita. Yang pertama apa? Setia beribadah. Oke, coba ulangi. Yang pertama apa? Setia beribadah. Beribadah di mana Kak? Beribadah di sekolah minggu dong. Siapa yang rajin datang ke sekolah minggu? Siapa yang rajin datang ke CK? Poinnya banyak. Ya, setia beribadah di rumah Tuhan, teman-teman ya. Teman-teman harus setia, rajin datang ke sekolah minggu. Teman-teman bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Oke? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Ya, ayat ini berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, teman-teman, ternyata Tuhan itu mau supaya kita setia. Setiap minggu kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Boleh nggak Kak beribadah di rumah aja? Kan ada sekolah minggu di udara Kak. Boleh ya. Tapi akan lebih asik dan lebih seru jika kita bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain kan. Jadi kalau kita bisa, ya kenapa tidak? Ya, kecuali teman-teman memang sulit sekali untuk datang ke gereja ya. Tidak apa-apa beribadah di rumah ya. Nah, teman-teman, seringkali papa dan mama sibuk ya dengan acara-acara keluarga di hari Minggu. Wah, siapa nih papa mamanya yang sibuk? Nggak ada kayaknya. Di hari Minggu pasti semuanya rindu untuk pergi ke gereja sama-sama. Nggak ada yang sibuk-sibuk ya papa dan mama di hari Minggu ya. Nah, supaya apa? Supaya mengajak teman-teman juga datang ke sekolah minggu di hari Minggu ya. Kalaupun ada yang papa mamanya sibuk di hari Minggu, wah teman-teman harus nih kasih tahu ke papa mamanya. Papa, mama, kalau hari Minggu itu kita harusnya ke gereja. Nggak boleh sibuk-sibuk ke tempat yang lain ya. Karena hari Minggu adalah hari di mana kita mengkhususkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus ibadah dulu sama-sama. Setelah itu boleh dong kalau misalnya mau jalan-jalan kemana atau mau ketemu keluarga atau ada acara yang lain boleh. Tapi harus mengutamakan untuk datang beribadah bersama-sama ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah gitu teman-teman ya. Kita harus cari Tuhan dulu dong. Mari kita taat ya, supaya kita bertumbuh menjadi lebih kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Oke teman-teman, sekarang yang kedua. Oke, coba bilang yang kedua. Yang kedua yaitu setia membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Oke, yang kedua apa? Setia membaca firman Tuhan atau Alkitab ya. Sama ya, firman Tuhan atau Alkitab ya. Oke teman-teman.
Nih, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, dari kecil kita mau belajar membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, teman-teman, ya. Nah, coba Kak Vita mau lihat siapa di sini yang punya Alkitab. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Alkitab dalam bentuk buku seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau ada di rumah jangan lupa Alkitabnya dibuka, dibaca ya. Dibaca, dipahami, dimengerti. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Oke, jangan lupa tapi harus dibaca. Dibacanya kapan? Yuk, kapan dibacanya? Setiap hari? Setiap bulan? Oh, setahun sekali. Setiap hari ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah pandai membaca, baca aja dari satu pasal ya. Misalnya kitab Keluaran, kalian baca satu pasal pertama dulu, kemudian besoknya pasal kedua, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah Alkitab ini bukan hanya disimpan, tapi harus dibaca supaya teman-teman bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan, gitu ya teman-teman. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar kertas yang dibaca, bukan sekedar seperti buku yang kalian baca dan pelajari, tapi firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau makan itu berapa kali sehari? 3 kali ya. Nah, kalau kalian tidak baca firman Tuhan sama seperti kalian tidak makan loh ya. Karena itu adalah kebutuhan rohani kalian. Kebutuhan rohani kalian juga perlu makanan ya, bukan cuma kebutuhan makanan fisik saja ya. Makanan fisik untuk kebutuhan fisik, makanan rohani untuk rohani kita. Jadi teman-teman harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi tubuh kita. Dan firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita. Dan juga sebagai senjata untuk melawan si musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis, ya kan teman-teman. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, ketika ada masalah, ada tantangan, wah kita tahu nih gimana caranya menghadapinya. Karena firman Tuhan memberikan kita senjata, ya, memberikan kita awasan, memberikan kita pedoman gitu ya, untuk kita bisa melawan serangan si iblis. Oke, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah setia berdoa. Oke, yang ketiga apa? Setia berdoa, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di Lukas 18 ayat 1b dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Ayat-ayat ini bicara tentang kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, teman-teman. Jadi maksudnya adalah kita harus terus berdoa ya. Ini bukan berarti ketika kita bangun tidur berdoa, oh bagus. Mau makan berdoa, oh bagus. Mau tidur berdoa lagi, oh bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah terus-menerus. Kita harus menyediakan waktu khusus juga untuk berdoa, ya. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, ya kan? Apa yang kita hadapi, masalah kita, kesulitan kita mau sampaikan kepada Tuhan lewat doa. Oke? Jadi teman-teman harus memiliki waktu khusus untuk berdoa ya, teman-teman. Oke. Nah, yang keempat adalah setia memberi persembahan. Yang keempat apa? Setia memberi persembahan kepada Tuhan ya. Nah, teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
ya. Nah, ayat ini dengan tegas ya menegaskan bahwa orang yang suka memberi itu adalah orang yang lebih berbahagia loh daripada orang yang sukanya cuma menerima. Nah, sebaliknya orang yang pelit itu apa ya? Yang tidak suka memberi, ya kan? Tidak bisa mengalami kebahagiaan, ya kan? Nah, orang tersebut akan terus merasa kurang dan kurang. Ya, jadi jangan pelit. Oke, siapa di sini yang suka memberi? Memberi apa, Kak? Memberi untuk pekerjaan Tuhan ya di gereja ya. Kalau misalnya teman-teman dikasih mama sama papa mau sekolah minggu nih, disiapin nih. Ini buat persembahan ya. Nah, itu harus dikasih ya buat persembahan ya. Karena persembahan itu bukan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu loh. Bukan juga untuk para pendetanya loh. Tapi persembahan itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu kan juga butuh biaya kan teman-teman. Seperti sewa tempat, seperti bayar tempat ini ya kan. Bayar listriknya, bayar airnya. Banyak yang harus dibayar. Dan itu dari mana? Yaitu kita harus memberi persembahan. Oke, bawa yang terbaik buat Tuhan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata Tuhan tidak hanya menerima persembahan berupa uang yang kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tetapi Tuhan juga senang kalau kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Ya, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati ya. Nah, biarlah hari ini juga kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Nah, yang kelima ya teman-teman, yang kelima adalah setia melayani ya. Teman-teman bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Ayat ini berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia." Oke, teman-teman, jadi kita juga harus belajar untuk melayani. Siapa di sini yang sudah melayani? Wah, Kak, aku kan masih kecil, Kak. Aku kan masih bocil. Aku bisa melayani apa, Kak? Wah, teman-teman kan pinter nyanyi. Jago nyanyinya. Bisa loh melayani, bantu kakak-kakak guru sekolah minggu di CK dengan jadi worship leader, pemimpin pujian, ya kan? Atau singer, bantu teman-temannya yang bernyanyi, ya kan? Teman-teman bisa mempergunakan setiap talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk membantu kakak-kakak guru sekolah minggu. Itu juga melayani teman-teman. Teman bisa melayani di dalam doa. Teman-teman bisa mendoakan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang sedang sakit, teman-teman doakan. Atau memberi, ya kan? Itu juga bisa melayani ya. Kita bisa berbagi dengan anak-anak yang kekurangan, orang-orang yang tidak mampu ya. Kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada mereka. Itu juga melayani loh teman-teman, ya kan? Jadi apapun yang kita bisa kita lakukan, kita mau berikan itu buat Tuhan, dan itu adalah melayani. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman sudah simak apa yang Kak Vita sampaikan hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang bertumbuh ya. Aku mau bertumbuh. Coba bilang, aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh ya. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ada 5 cara ya. Masih ingat? Yang pertama apa? Setia beribadah. Datang ke CK, datang ke sekolah minggu ya. Yang kedua apa? Setia membaca firman Tuhan atau Alkitab ya. Yang ketiga apa? Setia berdoa. Yang keempat apa? Setia memberi persembahan. Yang kelima, setia melayani. Oke, semua teman-teman sudah dengar dengan baik ya. Jangan lupa teman-teman bukan hanya mendengar, tapi harus dilakukan. Karena dengan dilakukan teman-teman belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oke teman-teman, siap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan? Siap Kak? Oke, mantap. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri di dalam doa, kita mau ada ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya adalah di dalam 2 Petrus 3
ayat 18b ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Bisa ulangi teman-teman? 2 Petrus 3 ayat 18b. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dihafal ya teman-teman. Oke. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September, kita mau sama-sama ucapkan Happy birthday to Syama. Happy birthday Syama. Happy birthday to Keisha. Happy birthday to Zaneta. Happy birthday to Kezra. Wish you all the best. God bless you all. Doa yang terbaik ya buat teman-teman semua. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami mau sungguh-sungguh Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau setia datang ke sekolah minggu, kami mau setia Tuhan untuk membaca Alkitab, kami mau setia untuk berdoa, kami mau setia untuk memberi, dan kami mau setia untuk melayani Tuhan. Tolonglah ajari kami Tuhan, terus pimpin hidup kami, sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pada bulan ini juga sedang berulang tahun Tuhan. Mereka Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai dalam langkah-langkah kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan terus menolong mereka supaya hidup mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mereka diberkati di dalam studi mereka, di dalam setiap pergaulan mereka, di dalam setiap apa yang mereka butuhkan dan rindukan. Biarlah Tuhan yang terus menolong hidup mereka, supaya hidup mereka sungguh Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga untuk teman-teman yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu di udara Tuhan. Tuhan akan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan akan terus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang tua mereka, berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, kebutuhan mereka. Tuhan Yesus memberkati dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah, teman-teman sudah dengarin firman Tuhan dengan baik kan? Nah, teman-teman dapat pelajaran apa nih dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Keisha belajar apa? Wah, hari ini kita belajar bahwa setelah kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan hati kita sudah disucikan dari segala dosa dengan darah Yesus, sehingga hati kita menjadi putih seperti salju, Kak Desi. Iya, namun tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Betul. Kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Dengan cara kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca Alkitab, dan tentunya kita harus datang ke sekolah minggu teman-teman. Terus jangan lupa harus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari teman-teman. Betul sekali Kak Desi. Nah teman-teman siap melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Harus siap dong. Oke, nah sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat gelang penginjilan. Teman-teman siapin bahan-bahannya ya. Oke, setelah siap kita akan gunting talinya sesuai dengan lingkar tangan teman-teman di rumah. Oke, kita akan masukkan warna pertama yaitu warna kuning, warna hitam. Kita akan masukkan secara berurutan ya. Warna merah. Setelah warna merah, warna putih. Setelah warna putih, warna hijau. Oke teman-teman bisa menggunakan beberapa manik di setiap warnanya ya. Nah kalau di sini Kak Desi menggunakan 5 manik sesuai dengan lingkar tangan. Oke, setelah itu kita akan simpul, kita akan ikat gelangnya supaya gelangnya bisa dipakai. Oke teman-teman, ikuti caranya. Setelah diikat seperti ini, nanti teman-teman bisa gunting bagian ujung talinya supaya terlihat bagus. Oke teman-teman, ini hampir selesai. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik.
Oke, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, ibadah kita sudah selesai. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.